Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwah sekalian, insyaallah ke depan kita ingin membahas kaidah, suatu kaidah berbahasa dalam bahasa Arab yang kita kenal dengan nahwu shorof. Tapi sebelum itu semuanya kita ingin meyakinkan dan menjelaskan pentingnya bahasa Arab dalam keseharian kita, termasuk apalagi dalam agama kita. Jadi dalam Islam bahasa Arab adalah sangat penting karena dia terkait dengan muamalah, terkait dengan ibadah, fikih, dan bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Kemudian ikhwah sekalian, dalam bahasa Arab itu penekanannya sebenarnya bukan pada nahwu shorof, dalam artian bagaimana kita bisa berbahasa Arab, bukan pada nahwu shorof, tapi bagaimana kita mampu berbicara dan mampu memahami apa yang disampaikan dalam bahasa Arab. Hadirin rahimakumullah, jadi kita ingin semuanya bisa memahami bahasa Arab dengan mudah, Kita ingin bahasa Arab ini menjadi bahasa yang kita pahami bersama, yang bisa kita gunakan bersama, karena bahasa Arab itu minad din, bagian dari agama. Taib hadirin rahimakumullah, ilmu nahwu dan shorof, keduanya ini adalah kaidah, kaidah berbahasa yang secara umum sebenarnya sifatnya sekunder, dalam memahami atau berbahasa. Karena kalau kita mengerti, tahu arti sebuah kata kemudian kita sampaikan, atau kita mendengar arti sebuah kalimat yang disampaikan, itu sudah cukup, bahwasanya kita bisa berbahasa Arab walaupun banyak kekurangannya. Ikhwah sekalian, nahwu itu apa? Nahwu adalah ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Contohnya, ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu birajulin. Ja'a datang, datang seorang laki-laki, ra'aitu aku melihat seorang laki-laki, marartu aku melewati birajulin. Kenapa harokatnya rajulun, kenapa harokatnya rajulan, kenapa harokatnya rajulin? Nah, ini yang dibahas atau dicari, kenapa terjadi perubahan tersebut, atau kenapa harus berubah seperti itu, Ini yang akan kita telusuri, pelajari dalam ilmu nahwu. Oke, ini ilmu nahwu, Jadi penting ini karena perubahan harokat itu
ya bisa merubah arti, terlebih dalam Al-Quran dan hadis ya. Kalau ada harokat atau perubahan harokat, itu akan menentukan perubahan arti atau menjelaskan hukum tertentu. Hadirin rahimakumullah, kemudian sorof. Apa itu sorof ya? Maksudnya apa? Apa yang dimaksud sorof? Sorof adalah ya ilmu tentang perubahan suatu kata. Jadi ada suatu kata, dia bentuknya bisa berubah-berubah. Contohnya nasoro bisa berubah menjadi nasirun, bisa berubah menjadi mansurun. Dan ini perubahan ini berakibat perubahan arti. Berubah artinya ketika terjadi perubahan susunan kata atau bunyi suatu kata ya. Oke. Jadi kalau kita mengetahui satu kata saja dalam bahasa Arab, itu sebenarnya modal untuk mengetahui pecahan kata yang lain atau mufradat ya, yang baru ya, ketika terjadi perubahan kata ya. Ini kelebihan bahasa Arab. Nah, nanti kita akan perdalam lagi insyaallah. Ada banyak polanya ya, diantaranya fa'ala yaf'alu ya, fa'ala yaf'alu, kemudian ada yang jenisnya ar-rubai ya, dengan tambahan huruf ya. Nah ini insyaallah ke depan kita akan pelajari. Taib ikhwah sekalian, kita insyaallah ya, akan membahas ya, suatu buku yang insyaallah mempermudah dan kita ingin sebut kajian Nahwu Sharaf kita ini dengan kajian Nahwu Wadih ya. Nahwu al-Wadih, nahwu yang simple, yang jelas ya. Karena kita ingin mempermudah ya, bagi pemula ya. Kita tidak ingin membahas yang ribet-ribet, kita ingin membahas yang sederhana-sederhana saja dulu ya. Oke. Di sini dijelaskan pembahasan yang pertama, yaitu al-harfu ya. Al-harfu, huruf ya. Huruf itu apa ya? Baik. Yang pertama ada namanya huruf mabani. Huruf mabani maksudnya huruf hijaiyah ya. Huruf yang digunakan untuk menyusun suatu kata ya. Dan huruf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya huruf al-illah. Huruf al-illah itu ada 3 dalam satu kata ya. Seperti alif, kemudian waw, kemudian ya. Alif misalkan contohnya az-zina ya, perbuatan zina. Waw misalkan yad'u ya, berdoa, itu akhirannya waw ya. Yang berikutnya ya, al-ya, contohnya al-mabna, itu alif ya.
Contohnya kita cari contoh. An-Nabi ya, contohnya ya, An-Nabi. Ya. Kemudian ada namanya huruf sahih. Huruf sahih adalah seluruh huruf yang selain dari huruf illah ya. Huruf illah tadi alif, waw, ya. Nah, selain huruf itu namanya huruf sahih ya, seperti ba, ta, ha, ho ya, dan seterusnya. Kemudian ada namanya huruf ma'ani ya, yaitu huruf-huruf yang mempunyai makna ya. Huruf ma'ani terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya satu, yang pertama huruf jar. Huruf jar ya. Huruf jar maksudnya kasroh ya. Ini jar itu dari kata jarra ya, jurru artinya menarik ya. Menarik tali, jarra al-habla. Jadi huruf jar itu maksudnya huruf yang membuat isim kasroh ya. Apa saja itu? Ya, yang pertama li ya. Li hadal kitab li Muhammadin, min ana minal fasli, ila ana adhabu ilal fasli, an ra'aituhu an bu'din, misalkan saya melihatnya dari kejauhan, an bu'din, ala al-kitabu ala al-maktab, fi al-ustadu fil fasli ya. Rubba itu artinya alangkah banyak ya. Rubba muballigin aw'a min sami'in. Bi dengan ya. Azhabu bisafinah, misalkan. Ka anta kal ustazi ya, kamu seperti ustaz. Kemudian itu pembagian huruf yang pertama. Kemudian ada namanya selanjutnya ya, huruf ma'ani ya. Huruf ma'ani yang kedua itu namanya huruf atof. Atofa ya'tifu, menyambung ya. Huruf atof maksudnya huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain ya, contohnya huruf waw ya, kemudian summa, kemudian au, wa artinya dan, Muhammad wa Fatimah, summa ana akulu, summa ashrabu, saya minum kemudian saya makan kemudian minum, au ya, ikhtar, pilih misalkan Muhammadan au Aliyan, Muhammad atau Ali. Nah ini pembahasan masalah huruf ya. Jadi huruf itu ada namanya huruf ya mabani ya, huruf hijaiyah terbagi menjadi dua, ada huruf illah, ada huruf sahih. Kemudian huruf ma'ani terbagi menjadi dua, huruf jar, kemudian huruf atof ya. Oke. Pembahasan berikutnya al-kalimah ya. Al-kalimah ya, al-kalimah itu maksudnya kata, adalah lafaz yang mempunyai makna ya. Dan kalimat itu, al-kalimah itu terbagi menjadi tiga, ada al-ismu, ada al-fi'lu, ada al-harfu ya. Oke, kita urai satu persatu. Yang pertama al-ismu, isim ya, yaitu kata yang menunjukkan atas suatu makna, di mana kata tersebut tidak terikat dengan waktu. Lihat di sini ada cetak tebalnya, tidak terikat dengan waktu. Contohnya kitabun, baitun, dinun, babun, pintu ya,
ustadun, syajaratun, pohon. Ya, ini isim. Yang kedua fi'il. Fi'il itu apa? Ya, fi'il itu kata yang menunjukkan atas suatu makna di mana kata tersebut terikat dengan waktu. Contohnya nasara, ya. Nasara artinya telah menolong, kataba telah menulis, ya. Yaktubu sedang menulis, ya. Doroba jalasa, doroba memukul, jalasa, qatala membunuh, akala makan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga huruf, ya. Maksudnya adalah kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali setelah bersambung dengan kata yang lain, ya. Jadi enggak sempurna kalau cuman kita bilang wa misalkan dan, ya, kemudian kita diam. Nah, ini maknanya enggak jelas maksudnya apa. Beda kalau kita sambung, akulu al-lahma, saya makan daging. Nah, kalau kita wa dan kemudian kita diam, ini enggak ada artinya. Kalau kita sambung wa ruzzan misalkan dan nasi, ya. Nah, ini maknanya akan menjadi jelas. Baik. Berikutnya, pembahasan berikutnya al-farqu bainal ismi wal fi'li. Ya, perbedaan antara isim, ya, perbedaan al-farqu, perbedaan al-faruq, ya. Al-Umar al-Faruq, Umar pembeda antara hak dan yang batil. Apa bedanya isim dan fi'il? Ya. Oke, kita bahas ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim. Ya. Yang pertama at-tanwin, ya. Mislu fala taj'alu lillahi andadan. Lihat sini andadan, ini ada tanwinnya. Wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan bagi Allah anda dan sekutu, ya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Anda dan di sini isim karena dia bertanwin. Jadi an, in, un itu adalah alamat dari suatu isim. Kemudian al-khafdu, maksudnya munkhafid itu rendah, ya. Maksudnya di sini kasroh karena harokat, ya, paling rendah di sini. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah di sini harokatnya kasroh, ya. Termasuk yang berikutnya ar-rahim, ya, ar-rahman dan ar-rahim. Ini kalau dia kasroh, ya, harokat kasroh ini menunjukkan dia itu adalah isim. Kemudian berikutnya al-alif wal lam. Mislu dzalikal kitab, ya. Al-kitab di sini harokatnya disambung dengan alif dan lam. Al-kitab, ya. Ini menandakan al-kitab ini adalah isim. Karena fi'il itu tidak boleh haram hukumnya, ada alif lamnya, ya, di awal, ya. Kemudian harful jar, ya, harful jar. Jadi contohnya wala talbisul haqqa bil batil. Kalimat bil batil di sini, al batil di sini bisa dipastikan adalah isim karena dia dimasuki atau diawali dengan huruf jar. Karena fi'il itu, ya, tidak mungkin, ya, didahului dengan huruf jar. Sekarang sebaliknya, alamatul fi'li. Yang pertama qad, ya, didahului huruf qad. Qad alima, telah mengetahui, ya, kullu unasin masyrabahum. Kemudian as-sin, ya, artinya akan, ya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Saya ja'al, Allah akan menjadikan, ya, ba'da usrin, setelah kesulitan itu
yusron, suatu kemudahan. Saufa, saufa ini juga artinya akan, tapi jedanya lebih panjang daripada sin ya. Sin ini akan segera, kalau saufa akan tapi jeda waktunya cukup panjang ya. Besok misalkan dan seterusnya. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui, maksudnya mengetahui akibat perbuatan kalian. Kapan mengetahuinya? Yaitu setelah kematian, dan itu waktu yang lama. Ya. Kemudian taknis ya. Taknis ya. Taknis contohnya qalat inni a'udzu birrahman. Qalat tak perempuan maksudnya ya. Qalat, dalam kalimat qalat ini ada taknis. Ini menandakan dia itu fiil. Taknis ya, tak perempuan yang berharokat sukun ya. Ini taknis namanya. Oke. Jadi huruf, ini catatan ya, huruf tidak ada ciri khusus ya, untuk mengetahuinya harus dihafal ya. Wa ya, kemudian bi misalkan dan seterusnya. Kemudian suatu kata tidak cukup dikatakan sebagai isim atau fiil apabila telah menerima salah satu dari tanda di atas ya. Jadi suatu kata tidak cukup dikatakan sebagai isim, dan jadi akan ada pembahasan yang ya, lebih rinci ya. Kemudian pada ciri isim ada antara pada ciri isim antara tanda tanwin dan alif lam tidak akan pernah bertemu. Jadi tanwin dan alif lam itu nggak boleh ketemu. Ini kesalahan yang umum ya pada anak-anak ya, ketika dia membaca al-kitabu ya, dia baca al-kitabun ya. Jadi tanwin itu nggak boleh ketemu dengan alif lam ya sampai kiamat ya, nggak pernah ketemu, nggak boleh, harus salah satunya. Oke. Untuk fiil seringkali ciri-cirinya tidak disebut ya. Cara praktis untuk mengetahuinya adalah dengan menghafal ciri isim dan menghafal macam-macam huruf. Apabila tidak termasuk isim maupun huruf, berarti dia termasuk fiil. Oke. Ini perbedaan antara isim dan fiil. Pembahasan berikutnya al-idhofah ya. Al-idhofah penyandaran artinya. Adhafa yudhifu artinya menambahkan. Adhif tambahi ya. Adhif al-ma tambahin air. Al-idhofah penambahan atau penyandaran. Maksudnya adalah bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata yang lain. Contohnya ya, Rasulullahi. Rasul mudhaf ya, kata yang disandarkan. Allah mudhaf ilaihi, kata yang disandarkan kepadanya. Contoh yang lain, azabul qabri ya, azab mudhaf, al-qabri mudhafun ilaihi. Jadi ada ketentuan umum di sini. Yang pertama, mudhaf tidak boleh ditanwin ya. Kalimat rasul ya, tidak boleh ditanwin, tidak boleh kita bilang rasulun Allah. Kemudian yang kedua, mudhaf
ilaihi biasanya berharokat akhir kasroh ya. Ini biasanya berharokat akhir kasroh. Ini pada isim mufrad ya. Bukan pada jamak ya. Kalau jamak beda lagi ya. Kemudian mudhaf dan mudhaf ilaihi kedua-duanya merupakan isim. Jadi fi'il itu ya lain pembahasannya. Ini adalah pembahasan masalah isim yang disandarkan ya. Oke. Ini jadi mudhaf dan mudhaf ilaihi ya. Adalah penyandaran antara satu kata dengan kata yang lainnya. Yang pertama, harokat yang pertama ini menyesuaikan ya Rasulullah. Kata Rasulu ini menyesuaikan. Kalau dia berdiri sendiri, tidak ada yang mendahuluinya, maka dia harokatnya dhammah ya. Beda kalau didahului dengan fi'il. Misalkan ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah ya. Kalau jaa datang, maka dia tetap Rasulu karena tanda fa'il itu dhammah ya, harokat fa'il itu dhammah. Jaa Rasulullah, datang Rasulullah ya. Marartu bi Rasulillah, aku melewati Rasuli ya, harokatnya kasrah karena ada huruf ba di sana. Termasuk sami'tu an Rasulillah, aku mendengar tentang Rasulillah. Jadi harokatnya kasrah karena ada huruf jar yang mendahului. Sementara Allah itu ya, dia terus-terusan seperti itu ya, seterusnya ya, tidak berubah. Oke, ini pembahasan ringan ya pada masalah al-idhofah. Karena al-idhofah ini kalau dibahas detailnya, rincinya, ini ada pembahasan tambahan yang cukup sulit ya bagi pemula tentunya. Oke, cukup sekian pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan dalam sesi berikutnya yang akan membahas masalah al-jumlah al-mufidah. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk pemahaman yang lebih sempurna. Silakan bertanya atau silakan dengarkan rekaman ini secara berulang-ulang, karena namanya manusia tidak luput dari kekurangan. Ada saja pemahaman yang terlewatkan kalau kita hanya sekali dengar. Karena itu untuk pemahaman yang sempurna didengarkan berulang-ulang ya, dengan ikhlas ya, supaya ilmunya lebih barokah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.